Halo everyone, di video kali ini akan ada cerita salah seorang raja masyhur yang berasal dari kerajaan Mataram Islam. Cerita ini bersumber dari salah satu karya Sujipto Abimanyu, yaitu Babat Tanah Jawi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Kesultanan Mataram Islam merupakan penerus pasca Kesultanan Pajang runtuh. Sebenarnya masing-masing rajanya memiliki cerita unik. Namun di sini kita akan bercerita kisah Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan berbagai ide cerdik dan berbagai inovasi yang mengantarkan Mataram Islam berada di masa keemasan. Sultan Agung merupakan sebuah gelar. Nama aslinya adalah Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmika. Secara keturunan ada darah Majapahit dan Pajang dalam dirinya. Majapahit sendiri dari ayahnya Prabu Hanyakrowati yang menjadi raja kedua Mataram, dan Pajang dari ibunya Ratu Mas Adidiah Banawati. Sultan Agung lahir di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Ia menjabat sebagai Sultan ketiga pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Posisi raja setelah ayahnya seharusnya bukanlah Sultan Agung. Ayahnya pernah bernadar akan menjadikan Raden Martapura, yaitu putra pertama dari istri yang bernama Ratu Lungawu dari Ponorogo, menjadi raja selanjutnya. Namun, berdasarkan ramalan Panembahan Bayat, yaitu seorang penasihat spiritual Kedaton, Sultan Agunglah yang akan membawa kejayaan bagi Mataram. Maka beliau pun menunjuk Raden Mas Rangsang melanjutkan kepemimpinannya. Disebutkan bahwa menurut Panembahan Hanyokrowati, secara terah Pajang lebih tinggi daripada terah Ponorogo. Lalu bagaimana dengan nadarnya? Untuk melepaskan tetimangan, Martapura dijadikan raja sebentar, yaitu hanya berkuasa sehari semalam. Sultan Agung memiliki sifat yang menarik perhatian. Ia memiliki sifat tegas dalam mengurus birokrasi pemerintahan. Beliau cerdas dalam menyusun strategi dan berbagai siasat. Sultan Agung juga dikenal dengan sikap adil kepada berbagai kalangan. Diceritakan, ia juga dipandang bijaksana dan memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Tiap hari banyak ternak disembelih untuk makanan penduduk. Pada masa pemerintahannya, terdapat doktrin kagungan binataraan, yang intinya kekuasaan raja merupakan kesatuan yang bulat, tidak tersaingi, semuanya di bawah satu kesatuan yaitu raja. Hal ini tidak mendapat penentangan karena Sultan Agung terkenal akan kebijaksanaannya dan adil yang penuh konsep matang. Aspek kagungan binataraan beliau terapkan untuk memajukan aspek ekonomi dan politik. Dalam konteks ekspansi wilayah, bisa dibilang ia mencapai kesuksesan. Ketika itu proses ekspansi dilakukan dengan berbagai cara. Namun sebisa mungkin Sultan Agung tidak menggunakan peperangan, kecuali terhadap daerah yang tidak mau tunduk, seperti kerajaan-kerajaan yang dulunya di bawah kekuasaan Pajang, banyak yang enggan tunduk pada Mataram karena dianggap sederajat. Adapun 3 taktik yang dilakukan oleh Sultan selain peperangan, yaitu pernikahan, asimilasi budaya, dan juga melalui kesaktiannya. Ekspansi ini berhasil menguasai seluruh Jawa, bahkan beberapa kerajaan luar Jawa. Hanya saja Batavia tidak bisa dikuasai karena sudah diduduki VOC. Kekuasaan Sultan Agung mempengaruhi beberapa aspek, bahkan menyentuh pada aspek pemakaian bahasa. Pada masa itu, bahasa Bagungan ditetapkan sebagai bahasa yang harus dipakai bangsawan untuk menghilangkan kesenjangan. Bahasa Sunda bahkan mengalami perubahan dengan adanya tingkatan bahasa halus yang sebelumnya tingkatan hanya ada di bahasa Jawa. Sultan memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Perpaduan ini menghasilkan kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatu rakyat Mataram. Kemudian luasnya wilayah kekuasaan ditata sedemikian rupa sehingga birokrasi pun berjalan lancar. Penggunaan batas alam seperti sungai, gunung, hutan, pohon besar lazim dipakai untuk memisahkan antara kesatuan wilayah.
Bisa dibilang Sultan Agung merupakan seorang pemimpin berjiwa sastra. Salah satu karya sastra yang ia tulis adalah Sastra Gending. Karya ini dimaksudkan agar keturunannya dan raja-raja selanjutnya memiliki tuntunan hidup dalam kerangka Terah Mataram. Di antara berbagai pesan bijak dalam Sastra Gending yaitu Swadana Maharjeng Tursita, Semara Bumi Adi Manggala, Rukti Setia Garba Rukmi, Gaugana Hasta, dan masih banyak lagi. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Sebelum beliau meninggal, ia membangun Astana Ibonggiri untuk pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram. Astana Imogiri, Bantul, Yogyakarta menjadi tempat peristirahatan Sultan Agung untuk terakhir kalinya. Nah, sesi cerita kali ini kita usaikan. Thanks for watching. See you next story.